Perkenalkan, nama saya Toshiko Monalisa Manopo. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi prokariotik. Ilmuwan bernama Carl Woese mengklasifikasikan organisme prokariotik secara terpisah melalui analisis variasi RNAR. Dari klasifikasi tersebut menyatakan bahwa organisme prokariotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Pada kedua kelompok ini tentu memiliki ciri-ciri dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut. Kelompok yang pertama yaitu klasifikasi Archaebacteria, yang merupakan kelompok mikroorganisme prokariota yang paling primitif dalam pengelompokan kelas bakteri. Hal ini dikarenakan pada Archaebacteria ini terdapat susunan yang berbeda di bagian RNA ribosomalnya. Dari hasil analisis para ilmuwan taksonomi, ditemukan banyak sekali kelompok Archaebacteria di tempat habitat bumi, purbakala atau pada saat ini dapat ditemukan pada lingkungan ekstrim di bumi. Berdasarkan habitat tempat tinggalnya, Archaebacteria ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, metanogen yang merupakan klasifikasi mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen dan bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Metanogen ini bukan hanya terdapat di perairan, melainkan juga bisa kita dapati pada saluran pencernaan hewan dan pencernaan manusia. Adapun terdapat contoh klasifikasi dan fungsi jenis mikroorganisme metanogen ini yaitu pertama, Lacnospira multiparus yang memiliki fungsi dapat memproses penyederhanaan pektin. Yang kedua ada Ruminococcus albus yang berfungsi sebagai bakteri yang akan menghidrolisis selulosa. Yang ketiga ada Suchomonas amylotica yang berfungsi sebagai pengurai zat amilum. Yang keempat ada Methanococcus janasi, bakteri yang mempunyai kemampuan sebagai suatu gas berupa metana. Kelompok yang kedua yaitu Halofit extreme yang merupakan jenis klasifikasi yang bersifat aerob heterotrof, tetapi ada juga yang bersifat anaerob, serta fotosintetik dengan terdapatnya pigmen yang dimilikinya berupa Bacteriorhodopsin. Jenis klasifikasi ini adalah mikroorganisme yang memiliki habitat di daerah yang berkadar garam tinggi, contohnya di Laut Mati, bahkan bisa kita temukan juga di dalam makanan yang mempunyai kandungan garam. Kelompok yang ketiga yaitu termoacidofil, yang merupakan salah satu mikroorganisme yang dapat menggunakan H2S sebagai sumber energinya. Mikroorganisme ini dapat kita temukan di daerah yang panas. Habitat ini hidup di air panas, misalnya di kawah gunung berapi di dasar laut. Kelompok klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi Eubacteria, yang merupakan mikroorganisme yang memiliki sifat prokariotik. Sel bakteri yang dimiliki Eubacteria ini dapat mengeluarkan atau menghasilkan lendir menuju ke permukaan dinding selnya. Dari lendir yang dihasilkan tersebut akan membentuk kapsul yang digunakan sebagai pelindung diri apabila di sekitar habitatnya tidak dapat menguntungkan lagi. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri jenis Eubacteria ini dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bakteri heterotrof, yang adalah jenis bakteri yang memiliki dua sifat yaitu parasit dan saprofit. Mikroorganisme ini tidak dapat membuat makanannya sendiri atau bergantung pada bakteri lain. Bakteri ini akan mengambil nutrisi yang berasal dari organisme lain, untuk itulah mengapa bakteri ini disebut parasit. Sebaliknya pada tahap saprofit, ia akan mengambil nutrisi pada organisme yang sudah mati. Yang kedua ada bakteri autotrof, yang adalah jenis bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri. Bakteri ini terdiri dari dua sifat yaitu fotoautotrof yang memperoleh makanan dengan memanfaatkan sumber energi cahaya matahari dan kemoautotrof yang memperoleh makanan dengan memanfaatkan sumber energi kimia. Demikianlah materi klasifikasi tentang sel prokariotik. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.